there's no heaven. It is here you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people sharing for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living a life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday we'll join us, and the world will be as one. Halo, apa kabarnya kalian? Saya yakin kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Selalu jaga kesehatannya dan tetap semangat. Lagu yang tadi dinyanyikan oleh Forti adalah lagu berjudul Imagine dari John Lennon. Lagu itu menggambarkan keadaan yang damai atau berimajinasi, berharap bahwa di dunia ini terjadi kedamaian. Sama seperti materi yang kita akan bahas kali ini, yaitu tentang kerjasama ASEAN yang memang diharapkan menjadi atau membawa kedamaian di dalam kawasan ASEAN. Baiklah, kita langsung saja ke materinya ya. Yaitu materi kita kali ini faktor pendorong, penghambat, dan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Kita mulai untuk yang pertama. Faktor pendorong kerjasama ASEAN. Yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Berikutnya, kalau kita tinjau dari perbedaannya, perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga akan melahirkan kerjasama. Contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, atau Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan beras di Indonesia. Faktor yang kedua yaitu kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di kawasan atau di suatu kawasan seperti ASEAN pada umumnya akan mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara. Yang ketiga, faktor kesamaan nasib dan sejarah. Semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara sama-sama mengalami penjajahan oleh bangsa lain. Tetapi ada satu negara yaitu Thailand yang tidak mengalaminya. Selain itu, bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara sudah lama menjalin hubungan baik. Yang keempat, faktor strategisnya letak kawasan. Sejak dulu, kawasan Asia Tenggara menjadi jalur lalu lintas internasional yang ramai. Kemudian, sekarang kita akan meninjau dari faktor penghambat kerjasama ASEAN.
Yang pertama, yaitu perbedaan ideologi. Ideologi artinya adalah sekumpulan peraturan, baik berupa ide maupun gagasan dan kepercayaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan di bidang tertentu, yang bersifat mengikat dan tersistematis. Tetapi faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam suatu negeri maupun antar negara akan mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Di sini ada beberapa contoh, misalnya konflik etnis Rohingya di Myanmar. Kemudian yang paling sering terjadi adalah konflik Laut Cina Selatan, baik antara Indonesia dengan Cina atau Tiongkok. Juga ada pernah Vietnam dengan Indonesia, yaitu saling memperebutkan wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Ini akan memperkeruh suasana atau menjadi dua negara akan menjadi tegang atau bersih tegang. Tapi itu masih bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga, yaitu kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negerinya dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya sendiri. Kemudian yang keempat, yaitu perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis antar negara. Berikutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Yang A, kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD. Apa itu? Yaitu Committee on Social Development. Contoh kerjasama dalam bidang sosial ini yaitu pengembangan sumber daya manusia, kemudian peningkatan kesejahteraan. Yang satu lagi adalah program peningkatan kesehatan baik makanan dan obat-obatan. Contoh di sini yaitu ASEAN Summit. Yang berikutnya ini adalah contoh kerjasama dalam bidang budaya. 1. Pertukaran budaya dan seni, juga Festival Film ASEAN. Berikutnya adalah penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN yang disingkat ASEAN Tourism Agreement. Kemudian ada juga penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Berikutnya yang B, yaitu kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Contohnya, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, atau bisa disebut Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. Berikutnya adalah Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, bisa juga disebut ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Ada juga pertemuan para menteri pertahanan, yaitu Defense Minister Meeting. Satu lagi adalah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang C, yaitu kerjasama dalam bidang pendidikan. Contohnya ada ASEAN Council of Teachers Convention, kemudian ada penawaran beasiswa pendidikan, ada juga olimpiade di bidang pendidikan. Satu lagi yaitu pertukaran pelajar.
Demikian materi kita tentang faktor pendorong, faktor penghambat, dan bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN. Apakah kalian sudah mengerti? Jika belum, silahkan diputar kembali atau ditonton kembali video kali ini. Jika sudah, silahkan untuk tonton, komen, like, share. Satu lagi, yaitu subscribe, supaya kami tetap bersemangat untuk menghasilkan materi-materi yang menarik untuk kalian. Dukungan kalian akan sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Demikian materi kita hari ini. Pesan kita yaitu selalu semangat, jaga mood, dan satu lagi, selalu berdoa. Sampai di sini dan terima kasih. Semoga bermanfaat.